Ribuan umat Kristiani memadati lapangan Satuan Brimopda saat perayaan Puncak Paskah Nasional kelima di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Minggu 26 April. Dalam perayaan yang telah digelar sejak 17 April 2026 ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan perayaan Paskah tidak hanya menjadi momentum religius bagi umat Kristiani, melainkan juga mengandung pesan universal tentang pengorbanan, kebangkitan, dan harapan baru yang relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebab nilai-nilai Paskah dapat menjadi inspirasi bersama di tengah dinamika global yang penuh tantangan, baik sosial, ekonomi, maupun moral. Kota Palu dan Sigi sebagai tuan rumah perayaan Paskah Nasional tahun ini pun dinilai berhasil dalam menunjukkan kerukunan yang bukan hanya sekedar konsep, melainkan sebagai realitas yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi itu menarik sekali, saling memberi kesempatan. Di sini ada masjid di sekitarnya diberi kesempatan untuk melakukan ibadah, itu sangat-sangat berkesan buat kita semuanya. Jadi ini artinya bahwa telah tumbuh suatu keadaan yang sangat indah di Kota Palu. Nah, kita berharap semoga prestasi ini dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Kalau perlu nanti kita akan menjadi laboratorium toleransi Indonesia adalah di Palu. Menteri Agama juga mengajak umat Kristiani untuk terus menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghadirkan damai kasih serta menjadi pelopor persatuan, khususnya peran strategis umat Kristiani dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan dan pelayanan sosial. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Mimika menangkap seorang terduga anggota kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu 26 April. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Yusuf Sutejo menyatakan terduga pelaku masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Puncak Jaya. Terduga pelaku diduga terlibat dalam kasus penembakan seorang warga di Kabupaten Puncak Jaya pada Februari lalu. Saat akan diamankan, terduga melakukan perlawanan dan melarikan diri ke arah hutan. Aparat kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan terduga pelaku yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Timika untuk mendapatkan perawatan. Jadi penangkapan ini dilakukan setelah anggota berhasil melakukan pemantauan secara intensif dan mengidentifikasi keberadaan pelaku. Namun pelaku pada saat akan diamankan berupaya melawan petugas dan mencoba melarikan diri ke arah hutan di sekitar, sehingga Satgas Damai Kartens melakukan tindakan tegas dan terukur dan mengenai kaki kiri sebelum akhirnya diamankan. Dan pelaku juga diketahui merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Mewolo pimpinan Ternus Enumbi. Satgas Operasi Damai Kartens menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan profesional. Tidak hanya itu, Satgas Damai Kartens juga akan meningkatkan langkah preventif untuk menjaga keamanan di wilayah Papua. Riau Autism Festival digelar di Pekanbaru dengan menampilkan berbagai karya dan penampilan dari anak dengan autisme. Mulai dari tarian, pameran seni, nyanyian, hingga puisi menjadi bagian dari ruang ekspresi bagi mereka untuk menunjukkan potensi diri. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pekanbaru Lab School bersama Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Cabang Riau. Wakil Ketua LPAI Riau Widiono Javawinsa menyebutkan kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi anak penyandang autisme. Kita berharap melalui event ini masyarakat bisa memahami bahwa anak-anak autis ini mereka juga punya bakat dan minat sama seperti kita. Kami hari ini juga memberikan layanan psikologi baik itu konseling maupun diagnosa gratis untuk masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru.
Ini sangat membuktikan kepada kita semua bahwa anak-anak autism ini ada anak-anak yang mempunyai bakat yang bisa dikembangkan. Untuk itu kita butuh dukungan dari orang tua dan seluruh stakeholder yang di Kota Pekanbaru dalam mendorong pertumbuhan anak-anak autism ini. Kesadaran masyarakat terhadap anak dengan autisme di Pekanbaru dinilai kini semakin meningkat. Peran sekolah, media, dan pemerintah turut mendukung terbentuknya lingkungan yang lebih inklusif. Kegiatan ini diharapkan dapat terus mendorong pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap anak dengan autisme.